Ada pepatah mengatakan bahwa masa depan bergantung pada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi di sini kita belajar bersama. Kita berada di tempat yang tepat untuk selangkah lebih maju dalam menggapai masa depan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Steningsih, saya moderator hari ini. Mohon izin untuk Bu Nov Kartika STMT selaku dosen pengampu dari AIK. Nah, di sini kami dari kelompok 7 izin memaparkan hasil dari diskusi kami dengan judul Industri Pertambangan Batu Andesit dari PT Holcim Beton. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Friska Nurjahyani. Saya dengan nomor NPM 2103101009 dari Paralel A. Perkenalkan, nama saya Mevila Julianti, NPM 2103101110. Perkenalkan, nama saya Dila Steningsih, NPM 21012. Perkenalkan, nama saya Sylvia Desi Andriani dengan NPM 210310100021. Perkenalkan, nama saya Wanda Nur Isnayah, NPM 210310101036. Perkenalkan, nama saya Adita Wadayangga dengan nomor MPM 210310101037. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmila Eka Zalianti, NPM 210310101050. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengolahan batu andesit. Nah, batu andesit di sini proses pengolahannya bertujuan untuk mengolah batu andesit menjadi produk yang sesuai dengan permintaan pasar. Nah, di mana sejauh ini batu andesit itu dimanfaatkan untuk bahan konstruksi atau pondasi bangunan, ataupun ornamen dan juga peralatan rumah tangga serta yang lain. Selanjutnya terdapat proses pengolahan batu andesit, di mana pada batu andesit ini terdapat reduksi ukuran atau size reduction, kemudian ada pemisahan atau pengayakan atau biasa disebut dengan screening, lalu ada penimbunan atau penumpukan, dan yang terakhir ada penanganan limbah. Tahap dalam pengolahan batu andesit sendiri yang pertama ada tahap pengayakan atau screening. Batu hasil dari tambang ini diangkut menggunakan dump truck dengan kapasitas 40 ton menuju ke primary hooper. Selanjutnya di bawah primary hooper ini terdapat alat pengayap berupa grizzly yang akan memisahkan batu menjadi dua ukuran, yaitu dengan ukuran feed di atas 75 mm dan juga di bawah 75 mm. Untuk ukuran mesh pada grizzly sendiri yang digunakan ini yaitu sebesar 75 mm. Selanjutnya, setelah dilakukan proses pengayakan ini, batu-batu hasil pengayakan ini akan diangkut menggunakan alat pengangkut. Alat pengangkut yang digunakan ini adalah belt conveyor. Untuk produk dari pengayakan tadi dengan ukuran di atas 75 mm akan diangkut dengan belt conveyor menuju ke primary crusher untuk dilakukan proses pengecilan ukuran. Sedangkan dengan feed hasil pemisahan sebesar kurang dari 75 mm ini akan diangkut menuju bin penampung untuk menjadi produk akhir berupa sirdam. Untuk produk yang sudah diangkut tadi dengan ukuran 75 mm sampai 1500 mm ini akan dilakukan proses peremukan awal atau primary crusher menggunakan alat jaw crusher dengan kapasitas 800 ton. Di sini tujuannya untuk mengecilkan ukuran batu andesit dari ukuran awal sebesar 1500 sampai 75 mm menjadi berkisar antara 0 sampai 300 mm. Selanjutnya, setelah dilakukan proses pengecilan ukuran menggunakan jaw crusher tadi, akan dilakukan pengayakan lagi menggunakan vibrating screen untuk memisahkan fraksi ukuran kurang dari 65 mm dan juga di atas 65 mm. Untuk fraksi lebih dari 60 mm ini adalah umpan untuk dimasukkan ke dalam secondary crusher atau akan dilakukan pengecilan kembali. Sedangkan untuk ukuran feed kurang dari 60 mm ini akan diangkut menuju langsung ke ayakan kedua atau proses screening kedua menggunakan vibrating screen kedua.
Selanjutnya ada tahap-tahap conveying dari batu andesit sendiri, yaitu untuk pemilihan conveying batu, kita menggunakan alat yang bernama dot conveyor. Nah, kita memilih dot conveyor dikarenakan bisa menentukan sudut kemiringan sesuai yang akan ditentukan untuk memindahkan material. Pada tahap-tahap conveying batu ini, mengangkut feed dengan ukuran minus 60 mm untuk menuju proses pengayakan yang kedua. Selanjutnya ada tahap-tahap stress reduction batu andesit, yaitu yang permukaan sekunder atau secondary crushing. Kita memakai secondary crushing dikarenakan pada permukaan kedua hasil produk yang diperoleh masih berupa batuan besar dan perlu dikecilkan lagi. Untuk mereduksi ukuran fraksi batu andesit ini berukuran kurang dari 300 mm menjadi ukuran rata-rata 60 mm dan alat yang digunakan adalah cone crusher. Selanjutnya pada tahap-tahap screening batu andesit atau pengayakan tahap kedua. Setelah dilakukan permukaan kedua, kita masuk pada tahap screening, yaitu di mana pada tahap ini berfungsi untuk mengetahui hasil produk yang akan lolos dan yang akan dikecilkan kembali sesuai ukuran yang ditentukan. Pada tahap screening batu andesit ini digunakan untuk memisahkan fraksi yang berukuran lebih dari 5 mm dan kurang dari 5 mm. Umpan yang masuk adalah hasil permukaan dari secondary crusher yang berukuran rata-rata kurang dari 60 mm. Fraksi yang berukuran lebih dari 5 mm dimasukkan ke dalam bin 1 dan selanjutnya diangkut ke crusher tersier untuk direduksi menjadi ukuran kurang dari 25 mm. Sedangkan fraksi yang lebih dari 5 mm dimasukkan ke dalam bin 2 sebagai produk abu batu atau dust. Kemudian ada tahap-tahap stress reduction batu andesit yang permukaan tersier atau tertiary crusher. Di tertiary crusher ini merupakan proses dari hasil screening yang berlebih atau memiliki ukuran yang lebih besar dari hasil, maka diperlukan pemecahan lagi untuk yang terakhir. Pada permukaan tersier ini, untuk mereduksi fraksi batu andesit yang berukuran rata-rata 60 mm menjadi kurang dari 25 mm. Dengan demikian, nisbah reduksi pada tahap ini adalah 2,4 dan alat yang digunakan adalah 3 unit cone crusher. Untuk hasil permukaan kemudian diangkut masuk ke dalam ayakan getah tahap yang ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahap-tahap screening batu andesit. Jenis alat yang dipakai adalah vibrating screen yang digunakan untuk memisahkan fraksi berukuran lebih dari 25 mm, kurang dari 25 mm, lebih dari 14 mm, kurang dari 14 mm, lebih dari 5 mm, dan kurang dari 5 mm. Lalu untuk umpan yang masuk adalah hasil permukaan dari crusher tersier. Fraksi berukuran lebih dari 25 mm dimasukkan ke dalam bin 1 dan selanjutnya diangkut ke crusher tersier untuk direduksi menjadi ukuran kurang dari 25 mm. Lalu hasil pemisahan selanjutnya, fraksi yang berukuran kurang dari 25 mm dan lebih dari 14 mm akan dimasukkan ke dalam bin 3 sebagai produk split. Sedangkan fraksi yang berukuran kurang dari 14 mm dan lebih dari 5 mm akan masuk ke bin 4 sebagai produk screening. Dan fraksi yang berukuran kurang dari 5 mm masuk ke dalam bin 5 sebagai produk abu batu atau dust. Prinsip kerja dari jaw crusher yaitu material atau umpan masuk melalui feed opening bagian movable jaw yang bergerak akibat dari eccentric shaft yang digerakkan oleh motor listrik. Umpan dihancurkan oleh kedua buah rahang jaw karena gerakan movable jaw. Material yang lebih halus akan dikeluarkan melalui discharge opening yang dapat diatur dengan menyeting atau menyetel baut adjustment. Kemudian pengisian dengan material yang terlampau kecil dalam jaw crusher yang tidak ekonomis dan menyebabkan keausan pada bagian bawah.
dan kelebihan dari geocrusher. Yang pertama untuk kelemahan yaitu kurang ekonomis jika digunakan untuk bahan yang lebih keras dari batu kapur. Yang kedua yaitu tidak cocok untuk menangani tanah liat atau logam yang bercampur dengan batu. Lalu untuk kelebihannya antara lain strukturnya sederhana, kinerja stabil, perawatan mudah, menghasilkan hasil yang maksimal, dan rasio penghancuran yang tinggi. Oke, selanjutnya untuk secondary crusher kita menggunakan compressor. Untuk prinsip kerjanya akan dijelaskan dengan video. Berbagai jenis batuan seperti batu agregat maupun batu biasa dapat dimasukkan dalam pit compressor, di mana batuan tersebut akan ditekan antara mantel compressor dengan poros. Nah, setelah dihancurkan, batu yang ukurannya kecil akan jatuh ke bawah compressor dan keluar dan di bawah dengan gatos fire. Untuk nantinya akan dipindahkan ke vibrating screen untuk diayak. Lalu ukuran batu yang dihasilkan dapat diatur dengan mengatur besar kecilnya lubang yang ada pada bawah compressor. Nah, alasan memilih compressor sebagai secondary crusher pada industri ini itu karena compressor dapat menghasilkan feed dengan ukuran yang agak besar. Nah, untuk produk yang dihasilkan juga cukup banyak. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari compressor. Untuk kelemahannya, compressor ini bentuknya kerucut sehingga tidak dapat mengambil bahan dari semua ukuran. Lalu tidak cocok untuk menangani bahan berbentuk tanah liat atau logam yang bercampur dengan batu. Lalu untuk kelebihannya sendiri yaitu untuk konstruksinya lebih handal, lalu produktivitasnya yang tinggi, serta penyesuaian alat yang mudah. Next ada prinsip kerja dari vibrating screen. Nah, pada dasarnya vibrating screen ini adalah mesin yang terdiri dari beberapa alat penyortir seperti ukuran wire mesh yang beraneka ragam agar kita dapat digunakan untuk menyortir ukuran batu sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Biasanya, beberapa jenis vibrating screen akan memiliki sudut kemiringan tertentu agar proses penyortiran batu split dapat terjadi dengan lebih baik, karena mengandalkan gaya gravitasi dan getaran. Nah, untuk prinsip kerjanya akan dijelaskan dengan video. Sebuah mesin vibrating screen dapat memiliki beberapa tingkatan deck, di mana pada bagian atas tingkatan deck vibrating screen ini akan dipasang wire mesh screen dengan ukuran mesh yang lebih besar dibandingkan dengan wire mesh yang ada di bawahnya. Semakin rendah posisi deck, maka akan semakin kecil ukuran lubang mesh pada vibrating screen. Karena batu split yang disaring lebih kecil daripada batu split pada posisi awal. Nah, alasan memilih vibrating screen sebagai ayakan pada industri ini karena pada vibrating screen ini dapat menyaring dalam jumlah yang banyak serta ukurannya dapat diatur sesuai dengan ukuran dan kebutuhan. Next ada kelebihan dan kelemahan dari vibrating screen. Untuk kelemahannya di sini harga alatnya itu lebih mahal daripada trommel screen, serta perawatan mesin yang sangat mahal, terutama pada motor penggerak ayakan. Nah, untuk kelebihannya di sini vibrating screen mampu menghasilkan produk yang banyak. Perawatannya itu mudah, serta mudah dibawa kemana-mana. Dan untuk papan lubangnya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekian penjelasan alat dari saya.
Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari Grizzly. Nah, Grizzly screening ini adalah size umpan dari primary crusher atau ke primary crusher. Nah, jika di primary crusher itu memiliki ukuran 10 cm produk ya, maka umpan itu dilewatkan ke Grizzly dengan ruang antar bar 10 cm dengan tujuan untuk melewatkan undersize pada umpan tersebut. Nah, bar pada Grizzly ini cenderung membentuk sudut 20 derajat sampai 50 derajat dengan inklinasi antara bar terendah adalah efisiensi. Nah, umpan itu mengalir searah dengan bar untuk membantu aliran dan juga mengurangi sumbatan atau clogging. Nah, pada bar biasanya itu diruncingkan di area crossnya untuk meminimalisir clogging tersebut ketika partikel yang masuk ke dalam Grizzly tersebut. Nah, besar partikel yang di screen Grizzly ini sebesar 300 mm atau sekecil 20 mm. Nah, kapasitasnya itu dapat mencapai 1000 ton per hari pada area yang proporsional. Nah, dalam industri batubara yang kita analisis ini, Grizzly screen ini berfungsi untuk memisahkan fraksi batubara yang berukuran lebih dari 300 mm dengan kurang dari 300 mm dan posisinya itu terletak tepat di bawah hooper. Nah, lubang bukaan atau opening Grizzly tersebut berukuran 300 mm kali 300 mm. Untuk undersize Grizzly kurang dari 300 mm itu diangkut ke belt conveyor untuk umpan crusher atau primary crusher. Nah, sedangkan yang lebih dari 300 mm itu dikembalikan lagi ke tumbukan untuk direduksi ulang menggunakan hammerbacker. Nah, hasil reduksi tersebut dikembalikan lagi ke Grizzly untuk pemisahan atau pengayakan ulang. Nah, proses ini itu berlangsung terus-menerus selama shift bekerja berlangsung. Nah, di sini ada contoh dari alat Grizzly sendiri, di mana itu nanti ada beberapa skat dan juga ada beberapa kayak ukuran lubang-lubang. Dan yang untuk berputar itu digunakan untuk pergerakan atau vibrasi dari Grizzly screen sendiri. Dan mengapa sih pada industri batu andesit ini memakai Grizzly screen untuk pengayakannya? Karena dikarenakan Grizzly screen ini itu alat screening yang paling sederhana, dan dimana fit yang masuk ke Grizzly itu paling besar itu kan tadi udah saya jelaskan itu 300 mm dan paling kecil itu 20 mm sesuai dengan kebutuhan untuk produksi batu andesit yang diperlukan pada industri ini.
gitu. Dan untuk selanjutnya itu ada kelebihan dan juga kekurangan dari greasy screen. Untuk kelemahannya sendiri itu greasy screen ini mudah tersumbat karena kan bersifat statis ya, dan juga kurang efisien terhadap material yang cukup halus. Dan untuk kelebihannya sendiri itu harganya relatif murah dan cocok untuk material yang kasar, dan juga prinsip kerjanya itu cukup sederhana begitu. Nah, untuk prinsip kerja dari belt conveyor sendiri, belt conveyor ini dipakai untuk memindahkan material dengan putaran dari motor sebagai penggerak utama yang berhubungan dengan drum atau disebut dengan pulley. Nah, drum pulley ini yang diselubungi oleh belt yang lebarnya sama dengan pulley tersebut, dan juga panjang beltnya sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas yang diangkut serta jarak material angkut tersebut. Nah, jika motor dijalankan, maka pulley itu akan ikut berputar seiring dengan motor hingga belt yang menyelubungi atau menutupi itu bergerak tertarik ke arah putaran drum atau pulley tersebut. Nah, next. Berikut adalah proses atau cara kerja dari belt conveyor. Di mana itu feed masuk, dan feed itu akan melewati dari beltnya sendiri atau sabuk yang melingkari dari motornya tersebut, itu akan mengalir atau tertarik ke arah ini. Nah, di situ. Dan itu akan terus berulang sampai feednya itu habis atau umpannya itu habis. Dan untuk kelemahan dan juga kekurangan dari belt conveyor sendiri, untuk kelemahannya itu kurang cocok untuk bahan yang lengket, karena kan dari untuk sabuk kalau bahan yang lengket itu akan menempel di beltnya atau di sabuk yang melingkar tadi. Dan untuk kurang cocok untuk bahan yang panas, di mana bahan yang panas itu akan menghancurkan atau merusak beltnya sendiri. Dan yang ketiga itu tidak dapat melakukan pengangkutan secara vertikal atau ke atas, dikarenakan kan rodanya itu berputar dan juga menarik beltnya tersebut, dan akan berjalan secara horizontal gitu. Untuk kelebihannya sendiri, kapasitasnya tuh bisa muat besar dan juga kebutuhan ruangnya tuh sedikit, dan untuk kemampuan muatan jarak jauh itu lebih efisien gitu, dan juga kesederhanaan dalam desainnya, dan juga menggunakan tenaga kerja yang minim. Dan alasan mengapa kita memakai belt conveyor sendiri itu kan udah saya jelaskan di kelebihannya tadi. Kapasitasnya besar, penetapannya yang mudah dan juga fleksibel. Nah, bisa dijadikan transportasi jarak jauh. Nah, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tito Bangga dengan nomor NPM 210310037. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari partner saya, yaitu alasan pemilihan dari belt conveyor. Yang pertama yaitu kapasitas yang besar, di mana belt conveyor ini memang diperuntukkan untuk kayak barang yang memiliki kapasitas yang besar. Nah, selanjutnya itu ada penetapan yang mudah dan atau fleksibel. Belt conveyor ini mudah untuk diletakkan di mana saja dan cukup fleksibel. Selanjutnya itu bisa dijadikan transportasi yang jarak jauh, karena belt conveyor sendiri ini bisa bekerja dengan tenaga yang minimum. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu ukuran umpan, mana setiap alat memiliki ukuran yang harus ditetapkan. Selanjutnya ada kapasitas, mana kapasitas ini juga dapat mempengaruhi pemilihan alat seperti kon, sejauh dan lain-lainnya.
Terus selanjutnya ada distribusi ukuran partikel di arus produk, dan terakhir yaitu sifat bahan, di mana sifat bahan ini meliputi dari padat, cair, dan gas. Selanjutnya ada diagram flow, di mana feed masuk ke primary hopper. Di sini dilakukan pemecahan pertama dan langsung disaring menggunakan grizzly. Pada penyaringan grizzly ini, apabila di bawah ukuran 75 mm sudah masuk menjadi produk pertama, dan apabila masih di atas 75 mm akan dilakukan lagi pemecahan di primary crusher. Nah, untuk setelah dilakukan pemecahan di primary crusher ini, dilakukan lagi penyaringan dengan vibrating crusher yang pertama, di mana apabila sudah ukurannya sudah di bawah 60 mm akan langsung ke vibrating screen yang kedua, dan apabila masih ukurannya di atas 60 mm akan dilakukan lagi pemecahan di secondary crusher, yaitu menggunakan alat cone crusher, dan langsung menuju ke vibrating screen yang kedua. Di vibrating screen yang kedua ini dilakukan pengayakan apabila ukurannya sudah lebih kecil dari 5 mm, langsung masuk ke bin 2 dan menjadi produk. Apabila masih di atas 5 mm akan masuk ke bin 1 untuk melakukan pemecahan lagi di tertiary crusher, dan langsung masuk ke vibrating screen yang ketiga, di mana vibrating screen yang ketiga ini ada beberapa jenis saringan seperti di atas 25 mm itu masuk ke bin 1 dan dilakukan lagi pemecahan di tertiary crusher, dan yang kedua itu ukuran di bawah 25 mm dan lebih besar dari 14 mm itu masuk ke bin 3 menjadi produk yang ketiga, dan ada lagi di bawah ukuran 14 mm lebih besar dari 5 mm itu masuk ke bin 4 menjadi produk yang keempat, dan apabila lebih kecil dari 5 mm akan masuk ke bin 5 dan menjadi produk kelima. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari hasil analisis kelompok kami. Di sini tuh pada tabel 5.3 dari buku Wallace ya, dengan bulk density-nya itu 59 pound per feet kubik. Nah, maka termasuk dalam call antara sheet dengan rekomendasi kemiringan itu maksimal 18, dilihat dari tabel berikut. Nah, untuk kapasitas dari bed conveyor-nya itu 800 ton per jam dan merupakan kapasitas besar. Maka ditentukan jenis bed conveyor-nya itu kita menentukan pakai tipe yang 45 derajat drop bed. Nah, trial bed-nya dengan rekomendasi maksimal tadi kan 20 derajat ya. Nah, trial 1 itu dengan lebar 42 in. Next. Kemudian dari tabel 5.5 dengan lebar 42 inch dan juga kemiringan 20 derajat dengan tipe 40 derajat drop bed ini, itu bisa dilihat dari tabel di sini ya, di mana kan tadi 20 derajat dan juga 42 in, dimana kita tarik garis sehingga mendapatkan perpotongan ini itu menghasilkan 441,3 ton per jam dengan kecepatan 100 feet per menit. Nah, jadi kapasitas yang diperoleh dari 42 inch dengan kemiringan 20 derajatnya itu sebesar 441,3 ton per jam gitu. Nah, untuk yang kedua pada tabel 5,5 dengan lebar beltnya tadi kan 42 inch untuk menentukan jenis material call antre sheet tadi. Nah, kita asumsikan bahwa limestone itu karena berbentuk bongkahan ya, dengan kecepatan maksimumnya itu 181,28 feet per menit. Dengan perhitungan begini, tadi kan kapasitas mula-mulanya kan itu 800 dibagi dengan hasil dari kapasitas per jamnya dikali dengan 1000 feet per menit, dihasilkan 181,28 feet per menit gitu. Nah,
untuk kapasitas 800 ton per jam tadi dengan lebar beltnya 42 inch dengan kecepatan 181,28 feet per menit tadi itu masih berada dalam range kecepatan maksimum, karena di sini untuk Boomstone atau orenya itu kita kan menghasilkan kecepatan 181 ya, sedangkan di sini maksimum dari 42 inch-nya itu 500. Jadi dapat diasumsikan bahwa lebar belt 42 inch ini itu masih memenuhi begitu. Nah, kemudian kita menentukan panjang lintasannya ya dengan kapasitas 1100 ton per jam, di mana panjang lintasan beltnya itu panjang konveyernya itu kan kita menghitungnya itu 1100 per cos 10 kuadrat ya. Itu hasilnya itu 1116,96927 feet. Nah, untuk ketinggian konveyernya itu kita menghitung dari kapasitasnya itu dibagi dengan tan 10 derajat menghasilkan 6.238,41 feet. Nah, setelah itu kita menentukan daya yang dibutuhkan untuk menggerakkan motor bed conveyor, di mana kita tuh menghitung panjang horizontal dan juga panjang vertikal dengan rumus 0,4 ditambah 1100 per 300. 1100 ini kan kapasitas tadi ya, dibagi dengan 800 kapasitas awal dibagi dengan 100 itu menghasilkan 32,53 horsepower. Dan untuk vertikalnya sendiri 0,001 dikali dengan ketinggian konveyor tadi 6.238,41 feet. Nah, dikali dengan 800 itu kapasitas awal dihasilkan 499,0728 horsepower. Nah, dari grafik di samping ini, dari grafik power to drive empty conveyor itu kita ketahui kan lebar beltnya kan kita menggunakan 42 inch ya, dan panjang konveyor lintasannya itu adalah 1100 dan diperoleh, jadi kita 1100 kan berarti di sumbu X ini ya, sumbu X 1100 sebelah 1200 kita tarik ke atas sampai berpotongan dengan garis di 42 inch ini. Dan itu kita menghasilkan sekitar 6 horsepower pada kecepatan 1000 feet per menit. Nah, untuk PM petinya itu dari daya yang diketahui dari grafik itu dikali dengan 181,28 dibagi dengan 100, dan kita ketahui itu adalah 10,8768 horsepower. Dan untuk P totalnya itu kita menambahkan dari P horizontal, P vertikal, dan juga PM3 tadi. Dan diketahui itu didapatkan itu 542,4796 horsepower. Begitu untuk hasil dari analisa. Mungkin cukup sekian yang bisa dari kelompok 7 sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Semoga informasi yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya yang telah menonton video ini. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.